Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Marilah kita satukan hati untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang merancang segala kehidupan kami, begitu baik adanya. Dan pada pagi ini sapalah kami dengan firman-Mu agar kami semakin paham atas rencangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun yang dapat memberi jaminan 100% bahwa apa yang direncanakannya pasti selalu berhasil. Meskipun telah dipersiapkan begitu rapi dan penuh pertimbangan. Jim Rohn, seorang motivator dunia, dalam salah satu bukunya pernah berkata, dalam sebuah perencanaan selalu ada kemungkinan untuk gagal. Perencanaan tanpa kemungkinan gagal hanya ada dalam buku milik Tuhan. Hanya Tuhan perancang yang terbaik melebihi siapapun di alam semesta ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah sangat sering mendengar bahwa Allah adalah pencipta dan perancang yang maha sempurna. Namun seiring dengan itu mungkin kita bertanya, kalau memang Allah perancang dan pencipta yang sempurna, mengapa banyak manusia yang lahir atau menjadi cacat di dunia ini? Atau mungkin sebagian orang berkata dalam hati, seperti pertanyaan murid-murid Yesus pada saat melihat orang buta. Sebagaimana tertulis dalam kitab Matius pasal 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Artinya kalaupun ada manusia yang menurut kita tidak sama sebagaimana manusia umumnya, di hadapan Allah mereka tetap sempurna dan dipakai Allah untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Tuhan. Kepada mereka Tuhan juga berlaku adil. Terbukti banyak orang yang kelihatan secara kasat mata mempunyai kekurangan dari segi fisik, namun hasil karyanya melebihi orang normal lainnya. Contohnya Stephen Hawking, seorang ahli fisika yang mengalami lumpuh dari leher hingga kaki, namun ia memiliki kecerdasan IQ berada pada angka 160 yang hampir sama dengan Albert Einstein. Meskipun lumpuh, namun ia menghasilkan teori fisika yang mengagumkan dunia. Demikian juga komponis Beethoven, meskipun mempunyai kelemahan dalam hal pendengaran, namun ia menghasilkan karya orkestra yang luar biasa. Artinya mereka adalah representasi bahwa orang-orang yang dinilai sebagai yang mempunyai kekurangan, justru dengan kelebihannya masing-masing dipakai Tuhan untuk menyatakan kepada dunia ini kuasa Tuhan yang tidak terukur. Benarlah apa yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dilanjutkan pula dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nats kita pada hari ini berjudul nyanyian syukur. Si pemazmur mempunyai iman yang tangguh sehingga mata nuraninya melihat bahwa Allah tidak pernah merancang dan membiarkan manusia menjadi tidak berguna. Pemazmur berkata, "Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu." Namun bila manusia menyerah dan melakukan ajakan iblis, hidup kita akan diarahkan kepada lembah kegelapan yang menghancurkan hidup kita saat ini dan keturunan kita juga kelak. Maka setialah di jalan Tuhan, meskipun terkadang berat dan sulit dimengerti, tetaplah tunduk dan setia pada jalan kebenaran. Meskipun terkadang berat dan perlu proses waktu yang lama, yakinlah rancangan Tuhan pasti indah pada waktunya. Amin. Marilah kita berdoa. Kuatkan kami ya Tuhan untuk tetap setia kepadamu, meskipun kami menjalani hari-hari yang berat dan proses waktu yang panjang. Yakinkan kami masing-masing bahwa rancangan-Mu pasti indah pada waktunya. Kuatkan kami ya Bapa mengerti firman yang baru kami dengar, terlebih agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah